Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-293, wajah Xiaoyan tampak acuh tak acuh saat ia perlahan melepaskan tangannya di langit yang kosong. Lelaki tua kurus itu, yang kekuatan hidupnya telah menghilang, telah kehilangan kendali atas tubuhnya, mengikuti gaya gravitasi. Ia seperti meteor saat ia jatuh dengan keras. Lelaki tua kurus itu telah meninggal. Baru pada saat inilah orang-orang di sekitarnya pulih dengan ekspresi panik. Namun, ketika mereka memfokuskan mata mereka, mereka menyadari bahwa ada sosok manusia yang berdiri di belakang mereka masing-masing. Xuan, tetua Xuan, Guli, Cilin, beberapa dari mereka berseru serempak. Tidak perlu menggambarkan kengerian dalam kata-kata mereka. Badai besar telah terjadi di hati mereka. Mereka tidak dapat memahami bagaimana kelompok Xiaoyan tahu bahwa mereka telah menyerang Qinzhong di area terluar pegunungan abu-abu. Meskipun persepsi spiritual dari beberapa orang yang hadir sangat menakutkan, perhatian Xiaoyan saat ini terfokus pada Muhan dan yang lainnya. Selain itu, ada keberadaan tekanan Dou di pegunungan abu-abu. Bagaimana mereka bisa punya waktu luang untuk menyebarkan kekuatan spiritual mereka dan menyelidiki pertempuran besar di sekitar mereka. Jika seseorang mengatakan bahwa seseorang telah memberitahu mereka, beberapa orang yang hadir tidak akan mempercayainya. Salah satu alasan terbesar mengapa mereka berani menyentuh Qinzhong di tempat ini adalah karena tidak ada seorang pun yang melewati tempat ini. Karena tidak ada yang melihatnya, Xiaoyan tidak menyelidikinya. Bagaimana dia tahu tentang itu, Pak Tuagu? Terima kasih banyak. Xiaoyan tidak bisa diganggu dengan ekspresi terkejut dari beberapa kaisar ban bintang 5 di depannya. Yang dilakukannya hanyalah mengucapkan terima kasih dengan lembut kepada Guyu dalam hatinya. Haha, tidak perlu berterima kasih kepada diriku yang tua ini. Aku hanya bosan sesaat. Selain itu, aku melihat bahwa anak kecil ini tidak jahat. Karena itu, aku ingin menyelamatkannya. Aku hanya memintamu untuk bertindak atas namaku. Haha, Guyu tertawa dan menyetujui ucapan terima kasih Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pelan. Ini memang benar. Dibandingkan dengannya, Guyu, yang berada di dalam tubuhnya, jauh lebih santai. Namun, karena inilah dia mampu menyelamatkan nyawa Qinzhong. Xiaoyan tertawa pelan dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengangkat matanya. Kelembutan dari beberapa saat yang lalu tidak lagi ada di matanya. Tatapan Xiaoyan yang dingin perlahan menyapu keempat orang yang tersisa. Ketika keempat kaisar setengah bertemu dengan tatapan Xiaoyan, tubuh mereka tanpa sadar menggigil. Meskipun kekuatan Xiaoyan tampaknya hanya seperti kaisar setengah bela diri bintang 3 puncak, semua orang tahu bahwa kekuatannya yang sebenarnya tidak hanya itu. Keempatnya gemetar saat mereka mengalihkan pandangan mereka dengan susah payah. Mereka menatap Guli dan yang lainnya di belakang mereka. Seketika, mereka saling memandang dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Seketika, mereka saling memandang dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan beberapa orang di belakang mereka. Begitu Guli dan yang lainnya menyerang, mereka akan berakhir seperti sushi. Mata keempatnya tanpa sadar jatuh pada Qinzhong. Dia adalah orang terlemah yang hadir. Selama mereka bisa mengendalikannya, mereka percaya bahwa Xiaoyan dan yang lainnya akan dipaksa untuk berhenti. Swish! Di antara mereka berempat, satu-satunya kaisar setengah bela diri bintang 5 yang tidak menghadapi siapapun tiba-tiba bergerak. Seperti sambaran petir, dia langsung mencengkram Qinzhong. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya dengan cepat berbalik. Mereka ingin menunda orang-orang di belakang mereka. Biksu yang memberi semangat itu sedikit mengernyit. Dia segera melepaskan aura setengah kaisar bela diri bintang 8 miliknya. Auranya yang mengerikan seperti gunung Tai yang menekan mereka bertiga. Pada saat ini, setengah kaisar bela diri yang tersisa telah tiba di hadapan Qinzhong. Senyum yang sangat kejam muncul di sudut mulut lelaki tua itu. Tangannya yang seperti cakar elang dengan ganas mencengkeram leher Qinzhong. Ekspresi Qinzhong tiba-tiba berubah. Kecepatan lelaki tua di depannya jauh melampaui kecepatannya sendiri. Meskipun dia ingin menghindar, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Qinzhong sudah terkunci erat oleh lelaki tua itu. Tidak mungkin baginya untuk menghindar. Sialan, benar-benar tercela. Melihat tangan seperti cakar elang itu akan turun padanya, Qinzhong bersiap untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, tepat pada saat ini, suara angin bersiul bergema di dunia ini. Angin dingin bertiup lewat, menyebabkan leher lelaki tua itu tiba-tiba terasa dingin. Sebelum dia bisa bereaksi,
Suara sedingin es yang tidak mengandung sedikit pun emosi samar-samar terdengar di telinganya. Kamu berani bermain dengan kecepatan di hadapanku. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat? Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, api surgawi menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Tubuh lelaki tua di bawah telapak tangannya dengan cepat menjadi seperti sepotong arang yang terbakar. Setelah itu, berubah menjadi bintik-bintik abu dan benar-benar menghilang dari dunia ini. Ketika tiga orang lainnya melihat gerakan Xiaoyan ini, mereka langsung merasa sangat takut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa metode Xiaoyan benar-benar menakutkan seperti ini. Tetua Xuan menatap lelaki tua berwajah merah dan ketakutan di hadapannya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum yang menyedihkan. Dia berkata sambil tersenyum, "Bergembiralah, bergembiralah, bergembiralah karena kalian semua tidak bertemu dengannya dan malah bertemu dengan kami. Bahkan kami merasa sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya dia." Tepat setelah Tetua Xuan mengucapkan kata-kata itu, aura dari tiga kaisar setengah bela diri bintang 8 tiba-tiba bergetar. Kekuatan yang menakutkan segera mengalir keluar. Sosok di hadapan mereka juga jatuh. "Kakak Qin, apakah kamu baik-baik saja?" Qin Zhou memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan. Dengan ekspresi khawatir, dia mendesah pahit dan berkata, "Aku baik-baik saja. Namun, Yan Xiao, kau akan menghadapi setengah kaisar bela diri bintang 9 kali ini." Xiaoyan tersenyum. Ia menepuk bahu Qin Zhou pelan dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Kakak Qin, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa meskipun Muhan adalah setengah kaisar bela diri bintang 9, dan aku memang bukan tandingannya. Aku masih cukup yakin dengan kemampuanku untuk melarikan diri." Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Qin Zhou tanpa sadar teringat kecepatan Xiaoyan yang menakutkan. Dari saat bahaya yang mengancam tadi, kecepatan Xiaoyan mungkin bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Meskipun Qin Zhou sedikit lega di dalam hatinya, ia masih mendesah tak berdaya dan berkata, sayang sekali kekuatan orang tua ini tidak cukup. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, aku masih hanya seorang setengah kaisar bela diri bintang ketiga. Aku tidak dapat membantu kalian seperti orang-orang ini. Dalam pertempuran ini, Qin Zhou ingin mengungkapkan niat baiknya. Namun, pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayangnya, kekuatannya terbatas. Meskipun dia ingin membantu, dia tidak berdaya. Itu seperti apa yang dikatakan ular merah tadi. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia pergi, dia hanya akan menjadi beban tambahan. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah Qin Zhou, Xiaoyan tersenyum tipis. Dia melirik Elder Xuan dan dua lainnya yang telah tiba di hadapannya. Kemudian, Xiaoyan menoleh ke Qin Zhou dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Qin, jangan katakan ini. Kakak Qin, tidak perlu bagimu untuk bertindak seperti ini. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, aku hanya bisa berharap kamu akan dapat menembus ke setengah kaisar bela diri bintang 4 dalam perjalanan ke kolam petir ini. Pada saat itu, aku punya masalah lain yang ingin kutanyakan pada kakak Qin." Haha, Qin Zhou sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak bisa menahan rasa curiga di hatinya. Namun, ketika dia melihat ekspresi percaya diri Xiaoyan, wajah Qin Zhou segera menampakkan senyum. Dia mengangguk berat dan berkata, "Kakak Xiaoyan, jangan khawatir. Aku, Qin Zhou, telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Selama aku bisa memasuki kolam petir, orang tua ini pasti akan bisa menerobos ke kaisar setengah bela diri bintang 4. Haha, kalau begitu aku berharap kakak Qin sukses." Xiaoyan, Guli, dan dua orang lainnya menangkupkan tangan mereka dan tersenyum pada Qin Zhou. Setelah itu, mereka tidak berlama-lama lagi. Tubuh mereka bergerak dan mereka sekali lagi terbang menuju Gunung Abu-Abu. Ketika mereka kembali ke Gunung Abu-Abu, sejumlah besar kaisar setengah bela diri telah berkumpul di sana. Pada saat ini, sudah ada selusin atau lebih pertempuran yang terjadi di sekitar Gunung Abu-Abu. Orang-orang itu masih memperebutkan pos petir. Saat waktu pembukaan kolam petir kekosongan semakin dekat, pertempuran di medan perang menjadi semakin intens. Suara keterampilan Dou yang meledak di langit seperti gelombang guntur, menyebabkan para kultivator di kaki Gunung Abu-Abu tanpa sadar merasa khawatir. Ketika orang banyak melihat bahwa Xiaoyan dan yang lainnya, yang telah pergi lebih awal, telah kembali bersama Qin Zhou, yang penuh luka, mereka segera mengerti alasan mengapa Xiaoyan pergi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum atas kebenaran Xiaoyan. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan sedikit rasa iri pada Qin Zhou. Tatapan Xiaoyan terfokus pada semakin banyaknya setengah kaisar bela diri di sekitarnya. Pada saat yang sama,
Ia juga melihat bahwa Muhan dan yang lainnya telah berdiri. Mereka berdiri diam di tempat mereka berada, menunggu pembukaan kolam petir kekosongan. Tatapan Xiaoyan tertuju pada Muhan. Pada saat ini, kulitnya agak pucat. Namun, tampaknya ia tidak terluka parah. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit kasihan. Ia berharap sesuatu akan terjadi pada setengah kaisar beladiri bintang 9 ini. Menyadari tatapan Xiaoyan, Muhan juga menoleh. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat dia memperlihatkan senyum dingin. Setelah itu, dia menoleh ke belakang dan tidak lagi memperhatikan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya dan menatap awan hitam di langit di atas puncak gunung yang semakin padat. Gemuruh. Pada saat tertentu, suara gemuruh yang telah ditunggu-tunggu semua orang akhirnya terdengar dari awan guntur yang bergemuruh. Seketika, awan guntur yang bergemuruh di langit di atas puncak gunung menjadi semakin intens. Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan semua orang, sebuah retakan yang tampaknya menghilangkan awan dan memperlihatkan matahari perlahan menyebar terbuka di dalam awan guntur. Kolam petir kekosongan. Terbuka. Bab ke-294. Gemuruh. Awan guntur yang luas terus bergemuruh saat gelombang suara gemuruh bergema di langit. Para kaisar setengah di sekitar gunung abu-abu semua mengalihkan pandangan mereka pada saat ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menatap awan guntur yang bergemuruh. Pertempuran di kejauhan berangsur-angsur berhenti pada saat ini. Dengan terbukanya kolam petir, mereka tidak perlu terus memperebutkannya. Ini juga merupakan aturan tidak tertulis. Selama seseorang dapat memegang undangan petir di tangannya, tidak seorang pun dapat merebutnya saat kolam petir terbuka. Retakan perak sangat menarik perhatian di awan guntur. Itu seperti petir perak yang mengambang di awan guntur. Saat awan guntur terus bergemuruh, retakan itu berangsur-angsur meluas. Saat retakan itu meluas, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada saat tertentu. Dia mengulurkan tangannya dari balik lengan bajunya dan dengan lembut mengusap dua jari. Undangan petir perak yang cerah muncul di tangan Xiaoyan. Itu adalah undangan kolam petir kekosongan miliknya. Pada saat ini, kolam petir kekosongan memancarkan cahaya perak samar. Saat cahaya mengalir, undangan petir itu sebenarnya agak tak terkendali. Seolah-olah itu menjadi hidup dan benar-benar mengambil inisiatif untuk terbang menuju celah di langit. Jika Xiaoyan tidak menangkapnya tepat waktu, kemungkinan besar itu akan terbang menjauh. Ini, desis, benda ini benar-benar dapat beresonansi dengan retakan. Sambil sedikit mengernyit saat melihat undangan petir di tangannya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Haha, tentu saja, undangan kolam petir kekosongan awalnya milik kolam petir kekosongan. Satu-satunya perbedaan adalah benda ini terbentuk dari kotoran yang dibuang oleh kolam petir kekosongan. Sekarang energi di kolam petir paling melimpah. Kolam petir dapat menggunakan metode khusus untuk memandu kolam petir kekosongan masuk. Kita hanyalah penumpangnya. Guli membuka mulutnya dan menjelaskan kepada Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata terkejut dari mulut Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia memegang undangan kolam petir di tangannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat retakan yang perlahan meluas di langit. Dia mengerutkan kening lagi dan bertanya kepada Guli dengan lembut. Presiden Guli, kapan kita bisa memasuki kolam petir? Begitu dia mengatakan ini, keempat orang di samping Xiaoyan semuanya tertawa. Guli membelai janggutnya dan menggoda Xiaoyan. Aku tidak menyangka kamu begitu cemas di depan kolam petir kekosongan. Haha, Xiaoyan tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Sejujurnya, meskipun Modi dan yang lainnya ada di sampingnya, hatinya dipenuhi dengan harapan untuk terobosan. Sekarang setelah dia melihat bahwa kolam petir akhirnya terbuka, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Haha, jangan khawatir, tidak perlu terburu-buru. Terowongan kolam petir baru saja dimulai. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk membukanya sepenuhnya. Dalam 4 jam ini, kamu harus tetap di sini dengan patuh. Saat kata-kata ini diucapkan, Xiaoyan merasa tidak berdaya. Siapa yang mengira bahwa memasuki kolam petir akan sangat merepotkan? Namun, 4 jam hanyalah sekejap mata bagi kaisar setengah beladiri ini. Dalam sekejap mata, kolam petir kekosongan telah terbuka sepenuhnya. 30 kaisar setengah beladiri yang memegang undangan petir juga dapat bersiap untuk memasuki kolam petir. Gemuruh, di tengah awan guntur, ada terowongan melingkar aneh dengan diameter beberapa ratus kaki. Di tengah awan guntur hitam, ia melepaskan aura yang sangat menindas dan menakutkan. Di dalam terowongan, orang bisa melihat baut petir mengerikan yang setidaknya setebal 100 kaki. Mereka mendatangkan malapetaka di dalam terowongan. Baut petir terus-menerus sepenuhnya menyegel pintu masuk terowongan.
Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan kaisar setengah bela diri tidak akan bisa masuk dengan paksa. Pada saat ini, bahkan Xiaoyan yang berada di bawah memiliki ekspresi serius saat dia menatap baut petir yang menakutkan itu. Dia merasa malu di dalam hatinya. Tidak heran tidak ada yang berani masuk dengan paksa tanpa undangan petir. Begitu dengan perlindungan baut petir. Bahkan kaisar setengah bela diri tidak akan bisa masuk dengan paksa. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati baut petir itu. Semakin dia menatap mereka, semakin dia merasa terkejut di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang lahir dari surga dan bumi, dengan aura yang begitu mencengangkan. Bahkan kaisar setengah bela diri seperti tanah liat di hadapannya. Haha, kekuatan kolam petir kekosongan memang mengerikan. Bagaimanapun, dia adalah putra kolam petir kekosongan. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan? Untungnya, benda ini belum berevolusi dan memperoleh kecerdasan. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memasukinya untuk berkultivasi. Cilin berkata dengan lembut sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi serius Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar analogi antropomorfik Cilin, dia langsung mengerti arti di balik kata-katanya. Kolam petir kekosongan bersifat abadi dan tidak berubah. Kekuatan yang dimilikinya secara alami tidak ada bandingannya. Jika kolam petir kekosongan dibandingkan dengan kekuatan yang luar biasa, maka kekuatan yang dibentuk oleh kolam petir kekosongan seperti putranya. Alasan mengapa kolam petir kekosongan begitu menakutkan sebagian besar karena kolam petir kekosongan yang berdiri di belakangnya. Dalam aspek ini, itu mirip dengan kekuatan di benua itu. Swoosh! Tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya sedang berbicara, beberapa suara angin kencang tiba-tiba bergema di kolam petir kekosongan. Beberapa dari mereka menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari sana, beberapa kaisar setengah bela diri melambaikan lengan baju mereka. Undangan kolam petir di tangan mereka segera berubah menjadi 9 bintang dan melesat keluar. Dalam sekejap mata, itu memasuki kolam petir kekosongan. Pada saat ini, kaisar semu yang tersisa melambaikan tangannya di udara. Cahaya menyala, dan undangan petir muncul di tangan kaisar semu itu. Tanpa ragu, ketika undangan petir muncul di tangannya, ibu jarinya dengan cepat menyentuh ujung jari tengahnya. Kemudian, setetes darah mengalir keluar dari ujung jari tengahnya. Dengan sapuan jari tengahnya, setetes darah dioleskan pada undangan petir. Setelah melakukan ini, kaisar setengah bela diri melambaikan lengan bajunya dan undangan petir di tangannya melesat keluar. Sama seperti undangan petir lainnya, itu memasuki kolam petir kekosongan. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Melihat ini, Guli langsung tersenyum dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Kolam petir kekosongan itu istimewa. Begitu kamu memasuki kolam petir kekosongan, kamu tentu tidak akan dikucilkan. Namun, jika kita mencoba masuk, kita akan diserang oleh petir-petir itu. Jadi, kita perlu menempelkan aura kita ke undangan petir, sehingga petir-petir itu akan salah mengenali kita. Hanya dengan cara ini kita bisa masuk dengan aman. Kalau tidak, kamu juga sudah merasakannya sebelumnya. Teror dari petir-petir itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan dengan mudah. Xiaoyan mengangguk ringan saat mendengar ini. Petir-petir itu memang menakutkan. Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri dalam menghadapi sambaran petir itu. Setelah Guli selesai berbicara, Cilin segera berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu benar." Saat itu, ada seorang pria yang tidak mendengarkan saran kita dan ingin memaksa masuk. Pada akhirnya, setelah dia disambar petir itu, dia langsung berubah menjadi mayat hangus. Ketika orang itu masih hidup, dia adalah kaisar setengah bela diri bintang 7. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak hanya Xiaoyan, tetapi bahkan beberapa kaisar setengah bela diri yang belum pernah mendengar rumor ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika mereka mendengar ini. Sulit untuk membayangkan bahwa sambaran petir itu benar-benar akan begitu menakutkan. Beberapa kaisar setengah bela diri yang awalnya memiliki pikiran lain juga diam-diam mundur dengan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Karena Cilin telah berbicara, tentu saja mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Pergi. Tiba-tiba, terdengar teriakan pelan. Xiaoyan menoleh dan melihat bahwa itu adalah Modi dan yang lainnya. Muhan saat ini sedang menembakkan undangan petir ke kolam petir kekosongan. Modi dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Mata Muhan sedingin es saat diarahkan ke Xiaoyan setelah undangan petir memasuki terowongan kolam petir. Keduanya saling menatap cukup lama sebelum Muhan mendengus dingin.
Dia menoleh dan kakinya tiba-tiba menginjak gunung di bawah kakinya. Gunung itu bergetar saat kelompok Maudi yang beranggotakan 5 orang itu melesat ke udara dan terbang menuju terowongan kolam petir. Ketika dia melihat beberapa dari mereka terbang menuju kolam petir kekosongan, mata Xiaoyan perlahan menyipit. Dia menatap Muhan yang memimpin kelompok itu dan berkata dengan lembut, "Apakah mereka telah memasuki kolam petir kekosongan? Apakah mereka sudah mulai memasuki kolam petir? Karena itulah masalahnya. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak." Setelah suaranya terdengar, tangan Xiaoyan yang memegang undangan petir tiba-tiba mengepal erat. Karena kekuatan di tangannya, kukunya yang sedikit tajam menancap ke dagingnya. Darah segar mengalir keluar dan mewarnai seluruh undangan petir. "Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk masuk. Masih ada pertempuran sulit yang menunggu kita." Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya. Darah segar melilit undangan petir dan berubah menjadi cahaya berwarna darah yang mengalir dengan cepat melesat ke kolam petir kekosongan. Di sampingnya, Guli dan Qinzhou menganggukkan kepala mereka serempak. Penatua Xuan tersenyum tipis dan juga bersiap untuk kembali. Pada saat berikutnya, keempatnya melangkah ke langit secara bersamaan. Langit bergetar saat 4 sosok langsung melesat keluar dan terbang cepat menuju kolam petir kekosongan. Di bawah lengan baju Xiaoyan, tubuh Xiaojin yang seperti ular melingkari pergelangan tangan Xiaoyan. Ketika melihat luka di telapak tangan Xiaoyan, tanpa sadar ia menjerit pelan dan menjilati lukanya. Jejak darah ungu emas juga mengalir ke tubuh Xiaoyan saat si kecil menjilati. Bersambung ke bab selanjutnya.